belum ditangkap hingga saat ini. Jelang pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan Indonesia akan terus berupaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Sore ini sejumlah pusat penjualan takjil di Jakarta dipadati warga, beragam menu ditawarkan penjual. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 1 atau 2 Ramadan 1447 Hijriah. Kami mulai dengan peristiwa di Madiun, Jawa Timur. Sebuah toko kelontong terbakar pada Kamis pagi. Api diduga berasal dari pom mini yang mengalami korsleting. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Toko kelontong di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur ini dilalap si jago merah. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Polisi bilang hasil olah TKP menunjukkan kebakaran dipicu korsleting listrik dari sebuah mesin pom mini. Saat peristiwa terjadi, salah satu karyawan sedang mengisi BBM ke kendaraan pelanggan, namun muncul percikan api. Api membesar hingga menyambar toko kelontong yang menjual petasan serta tabung LPG. Akibatnya toko beserta seluruh isinya, termasuk 1 unit mobil, hangus terbakar. Disebabkan oleh konsleting Pertamini. Jadi ada pom mini, ada pembeli, kemudian keluar api, konsleting listrik keluar api, dan berlanjut menjalar ke dalam toko kelontong. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Mojokerto, Kamis pagi. 1 truk terguling menimpa sepeda motor. Kecelakaan beruntun dipicu ketika truk gandeng yang bermuatan pakan ternak melaju dari arah Bangsal menuju Mojokerto. Diduga akibat sopir mengantuk, truk gandeng mengalami oleng dan menabrak truk lainnya. Benturan yang memicu tabrakan lanjutan kemudian menghantam dump truk yang melaju dari arah berlawanan. Tak berhenti di situ, rangkaian tabrakan membuat truk kehilangan keseimbangan dan akhirnya terguling. Badan truk kemudian menimpa sepeda motor. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun ketiga sopir truk dan pemotor mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dump truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Kasus lainnya datang dari Garut, Jawa Barat. Saudara, Polda setempat menggerebek sebuah pabrik pembuatan mie di kawasan Cilawu, Kabupaten Garut. Pabrik itu diduga memproduksi menggunakan bahan campuran formalin dan boraks untuk kemudian dijual ke sejumlah pasar di Garut. Formalin yang sudah campur. Terus pembuatannya dari awal bagaimana? Kalau dari sini tidak akan diduga menggunakan formalin dan boraks. Sebuah pabrik pembuatan mie basah di Desa Karya Mekar, Kabupaten Garut digerebek Satgas Pangan Ditreskrim Sus Polda Jawa Barat.
Kasus terungkap pertama kali dari laporan warga setelah diselidiki pelakunya merupakan seorang residivis untuk kasus serupa. Pabrik mie basah ini sudah beroperasi selama 9 bulan dengan keuntungan mencapai 21 juta rupiah per bulan. Selain menangkap pemilik pabrik, polisi turut menyita barang bukti berupa mesin pembuat mie, bahan campuran dan cairan racikan bumbu formalin atau boraks. Tersangka WK ini merupakan residivis dari tindak pidana pangan dengan modus yang sama, mendapatkan Rp600.000 sampai Rp700.000 per hari, sehingga kalau per bulan bisa kita kalkulasikan per bulannya mendapatkan keuntungan Rp21 juta per bulannya. Dan ini sudah beroperasi selama kurang lebih 8 bulan, sehingga total keuntungan yang sudah didapat oleh tersangka WK ini sudah mencapai hampir Rp200 juta. Informasi lain, Saudara, usai pra-peradilan ditolak, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan sekaligus influencer Richard Lee kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Lee berjanji akan memberikan keterangan yang sejujurnya kepada penyidik Polda Metro Jaya mengenai produk kecantikan yang dijual. Richard Lee mengaku semua produknya sudah berizin sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna. Polisi juga telah menerbitkan surat pencegahan dan penangkalan atau cekal kepada Richard Lee. Palembang kemarin banyak dikatoin. Usai pra-peradilan ditolak, tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan sekaligus influencer Richard Lee kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Richard Lee mengaku semua produk kecantikan yang dijual kepada konsumen sudah sesuai prosedur. Richard pun mengaku sedih dan menyayangkan kasus ini menjerat rekan sesama dokter yakni Amira Farahnas alias Doktif yang sama-sama menjual produk kecantikan, namun kini keduanya justru menjadi tersangka dengan pasal berbeda. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur saya sedih dan malu akan hal itu. Bang Richard. Tersangka Richard Lee sebelumnya sempat mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Kala di pra-peradilan, polisi mengatakan kasus Richard Lee tetap lanjut di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Bahwa ditolak, ya kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra-peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus Richard Lee berawal dari laporan influencer Samira Farahnas atau dikenal dengan dokter detektif atau Doktif. Dalam laporannya, Richard Lee diduga melakukan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Richard Lee selain sebagai pengusaha produk kecantikan, juga dikenal sebagai seorang kreator konten. Tercatat ada sekitar 5,9 juta pengikut dalam channel YouTube yang dikelolanya. Tim Liputan, Kompas TV. Ini bukan cuma kenyang, juga glowing ya. Kita tinjau proses pemeriksaan terhadap Richard Lee hari ini di Mapolda Metro Jaya lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Feriska Immanuel. Tampaknya masih ada pemeriksaan berlangsung sampai dengan saat ini ya Jona. Sejauh mana pemeriksaan yang berlangsung? Ya Tifal, kalau kita merunut tadi
Dr. Richard Lee masuk ke ruang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.21. Sekarang jam saya masuki pukul 16.11, jadi kurang lebih sudah 6 jam dan masih berada di dalam. Jadi proses yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk pemeriksaan dan statusnya sudah sebagai tersangka, di mana penyidik tentu saja akan mendalami beberapa catatan penting, mengingat kalau kita lihat adanya dugaan, tidak hanya dugaan terkait dengan kesehatan, tapi juga adanya hak konsumen, dan itu saja menjadi satu hal yang cukup penting untuk penyidik untuk bisa mengetahui. Seperti kita tahu bahwa kasus ini sebenarnya bergulir cukup lama, di mana adanya temuan dari doktif atau dokter detektif, di mana ditemukan adanya beberapa produk kecantikan yang dikeluarkan oleh Dr. Richard Lee ini ternyata diklaim ada bermasalah dengan izin Badan POM. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa keduanya bisa berseteru. Dan terkait dengan adanya hal ini, tadi sebelum masuk ke dalam, khususnya ke ruang Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, tadi Dr. Richard Lee kepada awak media menekankan bahwa nanti akan membuka seluas-luasnya terkait dengan data dan juga adanya keabsahan data. Dan tadi juga Dr. Richard Lee juga mengatakan bahwa seluruh produk yang dikeluarkan olehnya itu adalah sudah legal dan juga sudah memiliki data dari Badan POM. Nah, ini menandakan bahwa secara uji klinis pun seharusnya ini sudah tidak ada masalah, khususnya dari aspek atau sisi kesehatan. Namun tentu saja ini masih menunggu hasil resmi dari pihak penyidik terkait dengan apa saja temuannya atau mungkin beberapa pertanyaan yang ditanyakan penyidik, khususnya untuk mendalami kasus ini. Tapi yang pasti terkait dengan statusnya sudah sebagai tersangka, dan kita akan mengetahui sebenarnya apa poin-poin yang sebenarnya didalami oleh penyidik. Apakah akan fokus kepada mungkin dari Badan POM-nya atau mungkin hal-hal lain yang tentu saja akan menjadi pendalaman yang dilakukan khususnya dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kita akan menunggu, mungkin beberapa saat lagi nanti akan keluar dan Dr. Richard Lee akan memberikan pernyataan terkait dengan apa inti atau fokus dari pemeriksaan penyidik. Tifal. Jona Hamonangan dan Feriska Immanuel melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih. Saudara, hari pertama puasa Ramadan, pedagang takjil musiman memadati kawasan Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Kita bicara serba-serbi Ramadan, saudara. Pada hari pertama Ramadan kali ini, pedagang takjil musiman memadati kawasan Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Beragam jenis takjil dan makanan dijajakan, itu dia, mulai dari yang manis, asin, hingga pedas. Nah, hari ini, pedagang bersiap lebih awal untuk berjualan berbagai menu favorit khas bulan Ramadan. Bulan suci kali ini jadi berkah bagi pedagang musiman di Bandung, Jawa Barat. Bergeser ke Semarang, Jawa Tengah, berbagai takjil dijajakan pedagang di Jalan Jolotundo dekat Masjid Agung Semarang. Warga berburu aneka takjil mulai dari salad buah, bubur, kolak, gorengan hingga berbagai jenis kue tradisional. Salah satu warga bilang sengaja mencari takjil lebih awal agar tidak kehabisan menu favorit mereka. Ada salad buah, nih buahnya, terus ada sukun goreng sama nasi bakar. Yang harganya gimana, Mbak? Harganya masih murah sih, masih buat anak kos masih oke lah. Sekarang kami ajak Anda ke Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pusat penjualan takjil dipadati warga yang berburu takjil untuk berbuka puasa hari ini. Sejak siang hari, warga memadati deretan tenda pedagang dengan beragam menu takjil, mulai dari kolak pisang, es buah, hingga aneka gorengan dan makanan berat. Tak hanya warga Ben Hill, pengunjung datang dari berbagai wilayah lainnya di Jakarta untuk menikmati suasana Ramadan di sentra takjil ini.
Untuk mengetahui situasi jelang waktu berbuka puasa di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Lalu di Bandung, Jawa Barat, sudah ada Fida Alatas dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Asri terlebih dahulu. Asri, seperti apa antusias warga untuk memburu makanan takjil jelang berbuka puasa di sana, Asri? Ya, sangat luar biasa antusiasme warga berburu takjil di hari pertama puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau Anda, Cynthia, dan juga pemirsa di rumah berpikir di belakang saya ini udah booth yang paling rame, tunggu dulu. Lihat nih, ada antrian yang sangat mengular. Bahkan ini terjadi dari sebelum sholat asar atau sebelum pukul 3. Jadi saya sudah memantau warga ini berbondong-bondong datang ke Bazar Takjil Ramadan Bendungan Hilir, dan ini adalah salah satu atau satu-satunya bahkan booth yang paling ramai, yang paling mengular. Ini adalah booth Istana Bubur. Booth ini menjual berbagai aneka bubur, kemudian juga kolak. Nah, tapi yang saya bingung, ini kira-kira apa sih yang bikin worth it untuk para pembeli mau nunggu, mau ngantri begitu lama? Saya coba tanya kepada salah satu calon pembeli kali ya. Halo Ibu, maaf ganggu, bertahu Ibu namanya siapa? Tika. Bu Tika, ini sengaja datang ke Bazar Takjil Ben Hill untuk membeli menu buka puasa, betul? Benar. Nah, ini kan kalau saya lihat ikut antri di booth yang paling rame, Istana Bubur. Kenapa sih, Bu? Karena katanya ini beda dari yang lain, soalnya katanya manisnya juga nggak terlalu manis, terus juga macam-macam buburnya itu banyak gitu. Terus yang nggak ada di tempat lain tuh katanya ada di sini. Ini kan hari pertama Ramadan, biasanya ada ritual ataupun juga ada kebiasaan di tiap keluarga. Yang beda di keluarga Ibu apa nih? Kali ini kita ngumpul semua di sini, alhamdulillah itu bedanya. Terus kalau misalnya pun ini ada tambahan teman-teman baru gitu, anak-anaknya, jadi ngumpul sama teman-teman tahun ini. Kalau menu makanan ada nggak yang khas, misal kalau di Sunda misal munggahan itu harus bikin opor di hari pertama. Nah, kalau Ibu ada nggak menu masakan yang kayak khas gitu atau makanan yang harus dibeli? Kalau harus dibeli sih biasanya ya ini bubur kampiun. Bubur kampiun penting banget gitu sih. Ini Ibu habis dari sini langsung siap-siap untuk buka puasa bareng anak juga ya Bu ya? Oke, selamat menunaikan ibadah puasa Ibu. Semoga berkah puasanya hari ini. Makasih Bu Tika. Nah, saudara, selain Istana Bubur yang jadi magnet paling menarik para pengunjung atau warga yang datang ke Bazar Takjil Ben Hill, ada juga jajanan lain yang akan diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana. Ada berbagai macam jajanan-jajanan asin nih. Ada cumi guling, ada udang guling, ada kakap guling, kemudian pepes-pepesan juga banyak. Nggak cuma asin-asin, tapi juga ada minuman segar, mulai dari es kuwut, Thai tea, es buah, kelapa koko pandan, sampai es Milo juga ada. Ini saya kasih lihat ke pemirsa di Kompas TV, rasanya juga pengen cepet-cepet buka puasa. Nah, yang lebih menariknya lagi, tidak hanya itu, ada juga aneka dimsum, makanan kukusan atau siomay begitu. Dan yang biasanya dicari juga, ini adalah makanan atau jajanan pasar nih. Ada kue-kue pasar yang dijajakan di sini seperti lemper, kemudian juga ada kue sus yang biasanya jadi favorit. Tapi juga ada makanan-makanan kekinian yang tentunya dijajakan seperti salah satunya brownies ini. Kalau di dalam lebih banyak lagi, saudara. Tidak hanya brownies, tapi juga tadi saya lihat ada pizza, ada donat, dan lain sebagainya yang juga ini menggugah selera yang bisa dijadikan pilihan untuk menu berbuka Anda di hari pertama Ramadan. Tentu saja Ramadan menjadi bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, dan di hari pertama biasanya kita kaum ataupun juga umat muslim begitu ingin berbuka puasa dengan yang paling enak, dengan yang paling diinginkan begitu, yang paling segar juga. Dan bagi Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ataupun juga berada di dekat-dekat Ben Hill, Bazar Takjil di Ben Hill bisa jadi pilihan untuk Anda berburu takjil sebelum berbuka puasa. Kembali ke Anda di studio, Cynthia. Iya, tapi ditahan dulu ya Asri ya, masih ada kurang lebih hampir 2 jam lagi untuk berbuka, jadi tahan kesabaran dulu. Dari Ben Hill, Jakarta Pusat, kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Fida Alatas di sana. Fida, kalau di Bandung seperti apa situasi antusias warga untuk berburu takjil, Fida?
Antusiasnya antusias sekali Cynthia dan juga saudara, karena di jam-jam seperti ini ya, di jam-jam menjelang buka puasa ini adalah waktu-waktu bersemangatnya utamanya adalah mereka yang menjalankan waktu untuk berbuka puasa dan juga mencari jajanan atau takjil untuk membatalkan buka puasa mereka. Apalagi hari ini Cynthia dan juga saudara adalah hari pertama. Jadi di titik-titik sentra takjil, salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, tempatnya adalah kawasan Pusdai Kota Bandung. Wah, ramainya Cynthia, kalau untuk pedagang tadi sudah datang bahkan sudah bersiap begitu ya, sudah sejak pukul 2:30. Kalau ditanya menu apa sih yang paling banyak digandrungi gitu ya oleh warga jelang berbuka puasa, tentunya ini Cynthia dan juga saudara, kolak dan juga gorengan. Kayaknya kolak dan juga gorengan ini bisa dibilang duo mautnya untuk membatalkan puasa, apalagi di hari pertama. Biar terasa vibes puasanya, tentunya warga memilih kolak. Di antara banyaknya pedagang ya Cynthia dan juga saudara di Pusdai atau kawasan Pusdai, tadi saya sempat hitung begitu ya, ada paling tidak 5 pedagang kolak. Salah satunya nih ada di tenan kolak dan juga gorengan yang dari tadi lihat paling banyak dikunjungi atau dibeli oleh warga. Saya mau ajak ngobrol dulu sama salah satu pedagang di sini, ada Mas Jack. Halo, selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Iya. Mas, ini tadi siap-siapnya dari jam berapa kok jam segini udah tertata semua rapih gini? Ya, benar cuma jam 12 aja. Udah sholat ke sini. Oh, dari jam 12 siang udah ke sini? Dahulu kan ini pasang-pasang ini, kalau gorengnya mas cuma jam 3 udah mulai goreng. Iya, udah digoreng. Ini kenapa nih? Ini emang jualan di sini atau bulan Ramadan aja? Oh, jual bulan Ramadan aja kalau di sini. Iya, nyiapin orang-orang yang malas masak. Baik, sangat menarik di Bandung, Jawa Barat dan juga sebelumnya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tapi tetap kita masih akan menunggu waktu berbuka puasa yang jatuh pada hari ini pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Fida Alatas dan juga terima kasih Asri Gunawan. Sesaat lagi di Kompas Petang, pesawat Pelita Air pengangkut bahan bakar minyak jatuh di Desa Pabetung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jelang pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan Indonesia akan terus berupaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Bertemu kembali, pesawat Pelita Air pengangkut bahan bakar minyak jatuh di Desa Pabetung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat itu terbang dari Bandara Long Bawan menuju Tarakan pada pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa BBM Pertamina. 10 menit mengudara atau sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Tengah, petugas ATC Tarakan menerima sinyal atau signal emergency dari pesawat itu. Pesawat tampak jatuh oleh warga di Bandara Long Bawan sekitar pukul 12:33 waktu Indonesia Tengah. Badan pesawat hancur dan terbakar. Usai mendapat informasi pesawat jatuh, anggota TNI Kodam 6 Mula Warman langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap 1 korban jiwa. Medan tempat jatuhnya pesawat berada di pegunungan yang terjal dengan akses terbatas. Terkait insiden jatuhnya pesawat Pelita Air pengangkut BBM di Nunukan, Kalimantan Utara
Kita sudah terhubung saat ini dengan Dan Ramil Krayan Timur, Letnan 1 Infanteri Supardi, dan Wadan Satgas Armet 4 Parahyangan, Mayor Hizam. Selamat sore, Pak Supardi, Pak Hizam dengan Tifal di sini. Selamat sore, Pak Tifal. Sore, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Supardi, ceritakan lebih banyak karena kan awalnya informasinya ditemukan warga. Jadi kronologi sampai akhirnya teman-teman datang ke sana, datang ke lokasi pesawat jatuh hingga evakuasi itu gimana, Pak? Baik, Pak. Selamat sore. Yang pertama, saya selaku Dan Ramil Krayan, Letnan Supardi, mendapati laporan dari anggota bahwa ada pesawat pelita air jatuh, kemudian dengan gerak cepat mengumpulkan personil untuk melaksanakan evakuasi. Dan saya berkoordinasi dengan Wadan Satgas 4 Parahyangan untuk menelusuri tempat yang di kemungkinan terjadinya jatuh. Demikian. Oke, Pak Hizam kalau menuju, saya potong Pak. Pak Hizam kalau dari lokasi itu atau medan tempat jatuhnya pesawat ini terbilang curam, terjal, menantang atau gimana? Bisa digambarkan Pak Hizam? Ya Pak, kita beserta tim langsung bergerak cepat ke daerah lokasi. Kebetulan itu adalah lokasi di Gunung Paramayo. Dari sini kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Kemudian untuk lokasi yang ditemukan ini memang jalan menuju lokasi ini sangat terjal, Pak. Licin. Terjal, licin, dan kemudian pas kita melaksanakan evakuasi itu ada cuaca hujan dia, Pak. Sedikit hujan sehingga jalan waktu itu licin memang. Dan memang pada saat pelaksanaan evakuasi kita tergabung dalam tim Pamtas, Koramil, kemudian Polsek, Kecamatan, BPBD, Airnav, serta masyarakat yang memang langsung gerak cepat di situ. Sehingga jatuhnya pesawat itu bisa langsung teridentifikasi dengan cepat dan akurat. Ditambah lagi memang kita perlengkapan untuk navigasinya lengkap. Demikian, Pak. Pak Supardi, untuk lokasi jatuhnya pesawat ini seberapa jauh jaraknya dengan aktivitas warga atau permukiman warga sampai akhirnya warga tahu ada pesawat jatuh di sana, Pak? Kalau untuk perkiraan jarak mungkin dari perkampungan kurang lebih sekitar 3 kiloan lebih mungkin karena tanjakan yang terjal. Dan memang posisi pesawat jatuh terlihat jelas dari perkampungan. Oke. Dan informasi yang Anda dapat Pak Supardi, pesawat ini kabarnya kan memang mengangkut BBM, tapi tujuannya dari mana ke mana ya Pak? Kebetulan kalau untuk posisi BBM itu dari Tarakan ke Longbawan untuk wilayah perkecamatan. Jadi kebetulan sudah selesai untuk take off kembali ke Tarakan. Kalau untuk proses evakuasinya sendiri Pak Hizam, seberapa menantang prosesnya itu, baik itu untuk pesawatnya maupun juga korban yang ada di situ yang dilaporkan hanya 1 orang ya Pak, betul? Betul, untuk pesawat ini dipiloti oleh 1 orang saja atau diawaki oleh 1 orang. Kemudian kita tim evakuasi langsung bergegas ke sana. Kebetulan memang terbantu dengan adanya jarak yang dekat karena memang baru take off. Kemudian ada sedikit gangguan, masyarakat juga melihat langsung pada titik jatuhnya pesawat gitu Pak. Kemudian terbakar pesawatnya, dibantu dengan asap yang mengepul, kami langsung gerak cepat naik ke atas dengan masyarakat dan beserta tim. Kita memang tim tergabung gerak cepatnya. Kemudian di sana kita karena cuaca waktu itu bisa dilihat Pak, di lokasi memang lagi hujan, kemudian lagi gelap dan lokasinya cukup terjal sehingga memang lokasi ini cukup menantang untuk lumayan sulit untuk kita melaksanakan evakuasi. Ditambah lagi kondisi waktu itu ya korban dalam keadaan memang terbakar full 100% memang. Oke. Korban akhirnya dibawa kemana, lalu kemudian bangkai pesawatnya ini investigasinya akan bagaimana Pak? Untuk bangkai pesawat untuk korban sudah diamankan, dievakuasi ke rumah sakit
Pratama yang memang rumah sakit ini ada di Longbawan. Kemudian untuk evakuasi bangkai pesawat ini kita sudah laporkan semuanya lengkap kronologis kejadiannya kepada unsur-unsur terkait dan saat ini kami sedang menunggu perintah apakah akan ada investigasi lebih mendalam lagi dari tim pusat. Baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Supardi, Pak Hizam, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Bapak. Berita lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian agenda kenegaraan di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis dunia, Presiden menegaskan 2 misi utama, yakni keterlibatan resmi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza, serta finalisasi perjanjian tarif timbal balik. Kehadiran Presiden Prabowo di negeri Paman Sam disambut Kamar Dagang Amerika Serikat, Dewan Bisnis AS-ASEAN, serta masyarakat Indonesia di Amerika. Dalam momen Business Summit ini, Presiden akan fokus pada penyelesaian perjanjian perdagangan besar untuk memperkuat akses pasar kedua negara. Setelah itu, Presiden akan menghadiri KTT Dewan Perdamaian. Presiden menambahkan, perjanjian ini menjadi sinyal kuat komitmen Indonesia dan Amerika memperdalam kerjasama ekonomi dengan kepastian hukum yang ketat. I see an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. Di sisi lain terkait peran Indonesia di Dewan Perdamaian, dari Jakarta juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Mulahela menegaskan keterlibatan Indonesia untuk mendukung perdamaian Palestina. Posisi pasukan Indonesia di ISF menurutnya akan punya batasan dan ketentuan, antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, demilitarisasi, dan lebih fokus pada misi kemanusiaan. Indonesia memiliki suatu posisi nasional bahwa keterlibatan kita di dalam ISF ini sepenuhnya di bawah kendali Indonesia dan kita memiliki sejumlah batasan, ketentuan-ketentuan yang mengatur penempatan pasukan kita ini untuk apa saja. Dan antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, untuk demilitarisasi, dan lebih berfokus pada yang bersifat kemanusiaan, rekonstruksi, mengupayakan layanan kesehatan, seperti itu. Dan satu hal yang juga sangat penting adalah ini dilakukan dengan konsen dari pihak Palestina, sehingga hal ini menjadi syarat yang menjadi suatu kesatuan caveat keterlibatan Indonesia dalam ISF. Rabu malam waktu Washington, Presiden Prabowo kembali tegaskan Indonesia akan terus berupaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina melalui keterlibatannya di Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat. Please be here in Washington DC. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflicts in Gaza and Palestine. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, di kantor perwakilan Palestina di New York, Amerika Serikat.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina serta komitmen bersama negara-negara yang tergabung dalam kelompok 8 Board of Peace untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Kini, Dewan Perdamaian dinilai menjadi satu-satunya ruang yang tersedia bagi Indonesia untuk mendukung Palestina. Dalam pertemuan perdananya, Presiden Prabowo diharapkan tegas berpegang pada visi solusi dua negara. Ini adalah satu-satunya ruang yang tersedia bagi Indonesia untuk membuktikan kita bisa berperan untuk bangsa Palestina. Dan ini menurut saya itu saatnya. Jadi di dalam pertemuan itu harusnya Pak Prabowo akan menyampaikan begini. Pastikan ini dalam kerangka mandat PBB. Yang kedua, menurut saya mudah-mudahan yang kedua tentu saja adalah tujuannya two-state solution, bukan one-state solution. Komitmen Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina pernah disampaikan saat berpidato di markas PBB tahun lalu. Kala itu, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Presiden juga menyerukan kepada dunia untuk menghentikan perang segera. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang pencuri tega mengambil uang hasil penjualan nasi uduk sebesar Rp700.000 milik seorang nenek di Bekasi. Pelaku masih belum ditangkap hingga saat ini. Lengkapnya sebentar lagi, tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, seorang pria tega mencuri uang nenek penjual nasi uduk di Kota Bekasi. Sebelum mencuri, pelaku sempat pura-pura menjadi pembeli. Pria ini sempat pura-pura memesan nasi uduk kepada nenek penjual. Saat nenek sibuk menyiapkan pesanan nasi uduk, pencuri langsung mengamati sekitar mencari tempat nenek menyimpan uang hasil jualan. Setelah merasa aman, ia langsung mengambil uang jualan nenek yang disimpan di dalam kaleng. Pelaku langsung melarikan diri setelah mendapat uang jualan. Lagi nyiapin yang 4 pesanan ini, dia udah memperhatikan sekelilingnya. Iya. Nah, entah udah dipelajarin, langsung matanya tertuju kepada kaleng kongkong duit. Kira sekitaran 1 jutaan, Pak. 1 juta ya. Iya. Lumayan juga ya, Pak ya? Lumayan juga. Ya, kita sih taunya karena dia histeris teriak karena mungkin dia merasa sedih gitu. Nenek Atnah menyebut uang yang dicuri pelaku sejumlah Rp700.000. Uang tersebut merupakan uang modal dirinya berjualan nasi uduk. Nenek Atnah juga mengaku belum pernah melihat pelaku sebelumnya. Pasca pencurian, Nenek Atnah belum berjualan kembali nasi uduk karena trauma. Uang hilang cuma ada 700. Itu hasil jualan berarti ya? Uang jualan sama uang itu modalnya sama dagang itu. Modalnya dapat gope, modalnya silakan dagangan banyak. Malam Selasanya, terus malam habis maghrib aku udah diajak. Tanyain kira-kira kenal nggak kenal orangnya gitu, sering jajan nggak kenal, nggak pernah, baru ada di jajan. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto sempat mengunjungi rumah Nenek Atnah pasca uang hasil jualan nasi uduknya dicuri. Pemerintah Kota Bekasi juga memberikan bantuan agar Nenek Atnah bisa berjualan kembali. Namun kepada Wali Kota Bekasi, Nenek Atnah mengaku masih trauma atas peristiwa tersebut.
Nenek Atnah, penjual nasi uduk di Bekasi, menjadi korban pencurian oleh seorang pria yang berpura-pura menjadi pembeli. Sempat mengaku trauma, Nenek Atnah mengikhlaskan uang modalnya sebesar Rp700.000 yang raib oleh pencuri. Kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan Nenek Atnah. Assalamualaikum, Ibu Atnah, yang juga didampingi oleh Ibu Siti, adik dari Ibu Atnah. Ibu Atnah, bagaimana kabarnya sore hari ini, Ibu? Waalaikumsalam, Ibu Atnah. Alhamdulillah, udah agak tenang, udah lebih tenang lagi gitu, karena udah memang beliau juga menganggap itu sebagai musibah, jadi mereka alhamdulillah dia udah lebih tenang. Sebelumnya kami juga ingin mengungkapkan rasa keprihatinan kami atas apa yang terjadi terhadap Ibu Atnah. Ibu Atnah, kalau saat ini Ibu sempat melaporkan peristiwa yang terjadi tidak? Sempat melaporkan, kayak kemarin juga pas malam setelah kejadian itu ada pihak dari RT, RW, Polsek, Klimnas dan Buser sekalipun semua mendatangi Ibu Atnah dan menanyakan gimana kejadiannya, kronologinya seperti apa. Bu Atnah pun menceritakan, dan karena mungkin Bu Atnah pun karena kondisinya udah tua dan mereka Bu Atnah juga ada sedikit pendengarannya terganggu, jadi mengikhlaskan aja gitu. Ketika beliau mendapat musibah, ya udah capek, dia juga udah lelah, ya udah ikhlas, ridho, nggak apa-apa katanya gitu. Mungkin saya bisa berbicara langsung dengan Ibu Atnah. Ibu Atnah sendiri saat ini Ibu Atnah akankah berjualan kembali mungkin? Iya. Boleh diberikan ke Bu Atnah, silakan Ibu. Mau jualan lagi? Mau jualan lagi? Mau jualan apa? Jualan nasi uduk mau lagi? Mau apa jualan lagi? Sebaran, terus saya puasa, kadang puasa 3 hari, kedua lagi. Ini lagi banyak, ntar jualan lagi kalau udah nggak capek. Ibu Atnah sendiri berjualan sudah berapa lama ya, Bu? Udah berapa lama jualan? Udah 3 tahun ada, terus saya kontraknya pindah ke Bulak Tinggi, tapi terus baru jalan ke pindahan ini baru jalan 4 bulan jalan, terus kira tiba-tiba ada yang buat orang jahat, ya udah. Ibu, meski Ibu sekarang sudah mengikhlaskan apa yang terjadi, tapi Ibu Atnah sendiri sempat tidak melihat ataupun mengenali pelaku pencurian? Kenal nggak sama orangnya yang Enggak kenal, dia soalnya jarang jajan, terus tadi udah bolak-balik aja, aku juga enggak disangka, tiba-tiba dia minta nasi, terus aku bungkusin baru dapat 2, tiba-tiba kabur. Nah terus aku nengok ke belakang, tempat talenga di belakang, aku juga nggak tahu, bilang dapat 2 terus kabur, baru aku bisa nengok. Saat pelaku melarikan diri tanpa membawa nasi pesanannya, Ibu Atnah mengetahui atau menyadari uangnya ikut dibawa pas kapan, Bu Atnah? Pas kapan duitnya diambil? Berapa? Udah tahu duitnya diambil itu pas kapan? Iya, depan. Udah lama ya? Iya, berapa langsung. Iya, baru dapat 2 bungkus, dia langsung kabur bawa uang saya. Sekitar 10 menit ya, 10 menit kejadian baru ngeh kalau uangnya diambil. Bu Siti, sehari itu biasanya Ibu Atnah berjualan dari jam berapa hingga pukul berapa, Ibu? Kalau sehari-hari biasanya berjualan dari jam 5 pagi dini hari sampai jam 8, setengah 9 kurang lebih. Jadi karena jualan tergantung habisnya, kadang habisnya jam 8, kadang jam 9 atau setengah 9 baru habis. Biasanya modal yang dibutuhkan berapa dan keuntungan yang diperoleh berapa oleh Ibu Atnah? Untuk modal biasanya kadang 500.000, 400.000. Nah, modal keuntungan itu tergantung dari banyaknya yang dijual.
Nah dari keuntungan yang 100 atau 150 nanti disisihkan tuh oleh nenek Atne buat bayar kontrakan, terus sisihkan lagi buat bayar listrik yang di rumah. Jadi sisihkan lagi buat sedikit-sedikit kebutuhan kalau ada yang mendadak. Bu Siti, ini kan polisi terus berupaya untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Jika nanti pelakunya tertangkap, apa sekiranya yang akan disampaikan Ibu Atnah atau apa yang akan dilakukan Ibu Atnah? Kalau malingnya ditangkap mau diapain? Kalau maling ditangkap mau diapain? Mau diapain? Udah, nggak diapa-apain. Teman-teman aku pengen tanya kalau tahu orangnya gitu, siapa? Aku mau nanya, dia mau beli jahat, pura-pura udah beli nasi. Udah. Gak diapa-apain, ditanya aja kenapa katanya. Baik, artinya mengikhlaskan. Dan Ibu Atnah kalau boleh tahu, untuk persiapan masak nasi uduk ini mulai dari jam berapa Bu siap-siapnya? Jam berapa? Masaknya dari jam berapa? Sama masak nasi uduk banyak cuma. dari jam berapa? Cuma 2 liter. Dari jam berapa? Dari jam masaknya dari jam 12:30 aku masak, terus jam 4:30 aku kelar tuh baru jalan angkutin. Jadi jam 1 malam. Jadi dari jam 1 dini hari Ibu sudah bangun untuk masak dan juga mempersiapkan. Ini sendiri menyiapkannya Bu Atnah? Iya, sendiri karena memang tinggalnya juga sendiri di rumah. Oh, tinggalnya sendiri. Sendiri di rumah. Kebetulan nenek juga janda kan. Janda, terus anaknya juga udah pada berkeluarga, masing-masing punya kegiatan juga, ada yang jualan nasi uduk juga, terus anak yang satu juga jauh di daerah Pancoran ngikutin suaminya, jadi benar-benar sendiri di rumah. Jadi kalau sehari-hari masak mulai jam 1 pagi, berjualan, dilanjutkan dengan berjualan dari jam 5 hingga siang hari. Biasanya kegiatan dari Ibu Atnah selain itu apa aja Bu? Nenek juga punya keahlian ngurut sih, gitu. Dia punya bisa ngurut ya baik. Cuman karena mungkin udah capek jualan, ngurut itu udah mulai agak berkurang. Kecuali kalau ada yang penting banget, baru nenek juga bisa ngurut gitu. Cuman memang dari dulu berjualan tuh dari nenek itu udah sekitar hampir 30 tahun jualan. Memang dia untuk ininya jualan. Gitu. Tapi kalau keluarga sendiri tinggalnya berdekatan dengan lokasi Ibu Atnah atau gimana nih Bu Siti? Kalau untuk rumahnya Bu Atnah kita dekatan, tapi lokasi kejadian itu jauh. Kita jauh. Tadi kan Wali Kota juga tiba dan juga bertemu dengan Bu Atnah. Apa yang disampaikan oleh Wali Kota? Untuk Wali Kota menyampaikan agar nenek ini lebih sabar lagi, tenang, tetap semangat untuk berjualan. Bahkan Wali Kota pun menjanjikan nanti akan diberikan etalase untuk jualan nenek agar lebih aman lagi. Gitu, tetap hati-hati dan tetap semangat sih untuk nenek berjualan. Oke, mungkin saya mau tanyakan langsung ke Bu Atnah setelah mendapatkan support dari Wali Kota dan juga mendapatkan support dari warga, kapan kira-kira Bu Atnah mau memberanikan diri untuk kembali berjualan? Mau mulai jualan kapan? Jualannya mau mulai kapan? Mulain kapan? Hari Sabtu jualan mulai lagi aku dagang. Udah berani ya, pagi saya sore kira-kira jam 3 baru keluar, jam 1 masak, tapi enggak masak nasi, maksudnya bikin kolak terus bikin lontong isi, udah enggak banyak. Kalau bulan puasa enggak banyak. Oke, Bu Atnah, berarti sekarang nanti setelah ini hari Sabtu jualan untuk hidangan sahur dan juga berbuka ya Bu ya? Paling sih berbuka puasa aja, kalau sahur enggak. Bu Atnah, ini kan berjualan di rumah ya, betul ya? Ini untuk Ibu Atnah yang memang tinggal di lokasi itu ya? Akan berpindah lokasi atau gimana rencananya? Kalau untuk jualannya itu dia kontrak di rumah saudara. Oke. Kalau untuk berjualannya dia kontrak, dan mungkin karena memang tempatnya udah nyaman di situ, ada kemungkinan tetap juga berjualan di situ, cuma nanti untuk lebih hati-hati aja.
lebih ditingkatkan lagi hati-hatinya, waspadanya. Mungkin nanti kita bisa bantu dengan saudara-saudara yang lain biar mengawasi Ibu Atna. Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Atna bisa kembali berjualan dan juga memberanikan diri dan support dari kita semua, karena di usia Bu Atna ini juga masih tetap bersemangat untuk mencari rezeki. Terima kasih sekali lagi Ibu Atna dan juga Ibu Siti. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih banyak, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang sayang sama aku. Baik, tetap semangat ya Bu Atna ya. Terima kasih Ibu. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya, 1 Ramadan di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dipadati jamaah untuk beribadah dan menantikan waktu berbuka. Saudara, di tengah gencatan senjata yang rapuh, warga di Gaza, Palestina menjalankan ibadah puasa dengan keterbatasan. Pada hari pertama Ramadan, warga menunggu di luar tenda di jalur Gaza sambil menunggu waktu berbuka. Pada hari pertama Ramadan ini, warga berkumpul di jalur Gaza sambil membawa wadah menerima distribusi bantuan berupa makanan. Meski harus berdesakan, warga tetap bertahan di kerumunan demi menerima bantuan. Situasi ini sangat berbeda dengan hari pertama Ramadan sebelum perang terjadi. Meski begitu, warga tetap antusias menjalani bulan Ramadan di tengah gencatan senjata yang rapuh. Saat ini sebagian warga di Gaza mengungsi di Rafah dan tinggal bertahan di tenda pengungsian di Muwasi Khan Yunis di jalur Gaza. Kita kembali ke dalam negeri, saudara. 1 Ramadan di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dipadati jamaah yang datang untuk beribadah sambil menantikan waktu berbuka puasa. Pengelola Masjid Istiqlal menyiapkan sekitar 6.000 paket takjil hari ini. Masjid Istiqlal menjadi salah satu tujuan favorit warga saat Ramadan. Selain beragam aktivitas, mulai dari pelaksanaan ibadah, tadarus Al-Quran, kajian hingga santapan berbuka pun disiapkan. Selain salat tarawih, waktu asar juga menjadi momen untuk yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama umat yang menjalankan ibadah, dan terbilang cukup ramai visualnya, saudara. Mendekati waktu berbuka, area masjid diperkirakan semakin padat. Untuk hari ini saja, 6.000 paket berbuka disiapkan panitia Masjid Istiqlal. Selain menu berbuka puasa bersama, panitia juga menyiapkan pelaksanaan salat tarawih pada malam kedua Ramadan nanti. Kita coba cek titik lainnya. Salah satu destinasi untuk berburu takjil di Jakarta Selatan adalah Blok M yang menjadi pilihan bagi warga dengan beragam menu, mulai dari menu lokal, menu tradisional hingga menu kekinian. Bergeser ke Indonesia Tengah, persisnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pusat jajanan takjil di Jalan Mapan Yuki diserbu warga. Sejumlah makanan tradisional olahan pisang seperti pisang ijo, sanggara balanda, roko-roko unti, hingga kolak pisang jadi menu favorit yang dicari warga. Harga olahan pisang cukup terjangkau di sana, mulai dari Rp10.000 sampai Rp15.000. Kita tinjau suasana jelang berbuka puasa di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Sudah bergabung untuk laporan langsungnya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri bersama Janifan Prapta di Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara di Blok M Jakarta Selatan ada Abel Insani bersama Riki Sultana. Saya mau cek ke Jihan dulu. 6.000 paket akan dibagikan hari ini untuk menu takjil dan berbuka bersama. Semeriah apa umat menantikan waktu berbuka di Istiqlal, Jihan? Yang kami hormati para pimpinan
Ya betul sekali Tifal dan juga saudara, sudah ada sekitar 6.000 paket makanan berbuka puasa yang disiapkan oleh Masjid Istiqlal untuk kemudian dibagikan kepada para jemaah yang sudah bersiap di area Selasar saat ini. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Janivan Prapta kondisi saat ini, yakni jemaah sudah ramai memadati area Selasar Tengah untuk mengikuti kajian rutin. Nah, memang ini masyarakat tadi sudah berdatangan sejak sholat asar tadi, dan memang karena hari ini merupakan hari pertama berbuka puasa yang akan digelar oleh Masjid Istiqlal, sudah ada ribuan jemaah yang memang memadati area Selasar Masjid Istiqlal. Memang selain itu persiapan-persiapan juga disiapkan pastinya ya oleh pihak masjid, yakni tadi seperti yang saya sudah sebutkan ada 6.000 paket makanan berbuka, yang mana ini diantaranya ada dari pihak donatur sekitar 3.500 paket makanan, lalu juga 500 dari Pemprov DKI Jakarta, dan 2.000 paket makanan lainnya ini disumbang oleh Kedutaan Arab Saudi. Saat ini memang dari masyarakat ataupun jemaah sedang mengikuti kajian rutin Ba'da Asar yang akan digelar hingga sekitar tanggal 22 Februari mendatang. Nantinya tarawih juga akan digelar Ba'da Isya. Informasinya ini akan diisi oleh Ustadz Al-Hafiz Imam Al-Ghazali, dan ceramah jelang ataupun ceramah tarawih nanti akan turut diisi oleh Menteri, yakni Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Sementara informasinya itu sudah ada ribuan jemaah memadati area Selasar Tengah Masjid Istiqlal untuk menunggu waktu berbuka puasa di sini. Sementara itu, Tifal. Itu kondisi di Masjid Istiqlal. Sementara kalau untuk Blok M tampaknya sudah ramai juga nih jajanan-jajanan yang disiapkan, Abel. Cerita lebih banyak dari sana. Ya, saudara, untuk saat ini memang di Blok M, ini khususnya pada hari pertama bulan suci Ramadan, ini sudah mulai ramai. Tapi memang untuk hari pertama ini katanya tidak seramai kalau memang sudah mulai memasuki tengah Ramadan. Tapi ini saya juga udah ngerasa ramai ya, karena kalau saya lihat nih di belakang saya, Ricky Sultan akan menunjukkan kepada Anda situasinya bahwa di hari pertama bulan Ramadan ini sudah disambut dengan atraksi atau tarian dari Timur Tengah begitu, di mana mereka memainkan beduk. Kemudian di sekitarnya ini juga sudah mulai ramai karena mereka sudah mulai ngabuburit dan juga war takjil. Nah, war takjil ini biasanya jadi salah satu yang memang sangat diminati, apalagi kalau di Blok M ya. Di Blok M itu semua menu kayaknya ada gitu, lengkap banget. Mulai dari makanan berat ada, jajan-jajan juga ada, SS juga ada. Nah, ngomongin SS ini juga kayaknya kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada alpukat, ada durian, kemudian di sebelah sini juga ada es pisang hijau. Kalau kita jalan lebih jauh lagi, ini juga masih banyak yang bisa dieksplor begitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Coba kita mungkin tanya ya dengan salah satu yang sudah membeli takjil di sini. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Dengan siapa Mbak? Maaf. Septi. Mbak Septi. Mbak Septi ini emang lagi nyari takjil atau gimana? Enggak, lagi kebetulan kesini aja main. Oh, lagi main. Oke, tapi gimana sih Mbak biasanya kalau di Blok M emang ramai kayak gini apa enggak? Tahu, aku pendatang. Oh, baru datang. Oke. Terima kasih Mbak Septi. Coba kita tanya sama pedagangnya ya, apakah dia juga tahu kalau misalnya di hari pertama bulan puasa ini kayak gimana ya? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak siapa? Latifah. Mbak Latifah. Mbak Latifah, ini kalau hari pertama gimana ini? Rame. Udah jual berapa gelas nih? Lumayan banyak, lebih dari 10 kayaknya. Udah dari 10. Iya. Ini jualan apa? Es pisang hijau. Es pisang hijau. Oke.
biasanya kalau hari pertama sama hari kedua, ketiga, keempat, dan tengah Ramadan ini beda apa lebih ramai apa gimana? Kurang tahu, baru hari pertama ngerasainnya. Baiklah, terima kasih Mbak Latifah. Itu dia hari pertama untuk War Takjil di Blok M. Memang belum kelihatan ya secara signifikan apakah lebih ramai atau enggak. Tetapi memang kalau di Blok M ini kan semua menu ada. Mulai dari tadi yang saya sebutkan, mulai dari menu berat sampai menu ringan, jajan-jajan, es juga ada. Tapi memang untuk hari pertama ini tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh pengurus bahwa di hari pertama Ramadan ini masih belum terlalu ramai jika dibandingkan dengan pertengahan bulan Ramadan. Jadi kita nanti akan lihat ya bagaimana masyarakat antusiasmenya War Takjil atau mencari makanan di Blok M ini. Saya juga kayaknya mau nyari nih, kayaknya tadi ngelihat es tuh kayaknya seger banget gitu. Kalau nanti saya maghrib-maghrib bisa buka dengan es itu. Kembali ke Anda. Sambil menunggu nih 1 jam lagi untuk waktu azan maghrib di Jakarta pukul 18.18 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sabar menanti waktu azan maghrib ya. Abel, Jihan, terima kasih. Sesaat lagi di Kompas Petang, Angkatan Laut Rusia merilis rekaman video salah satu kapal perangnya yang berlabuh di pelabuhan Iran menjelang latihan bersama. Tetap di Kompas TV. Saatnya laporan mancanegara. Angkatan Laut Rusia merilis rekaman video salah satu kapal perangnya berlabuh di pelabuhan Iran jelang latihan bersama. Kapal korvet Stoichiv dari Armada Baltik dan fregat Alvan, korvet Syahid Said Shirazi, serta kapal rudal Neizeh dari Angkatan Laut Iran melaksanakan latihan Angkatan Laut Passex di Teluk Oman yang menghubungkan Laut Arab dengan Selat Hormuz. Iran mengumumkan telah menutup sebagian Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, untuk latihan militer sekaligus uji coba rudal. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan dunia luar merupakan rute bagi 1/5 pasokan minyak dunia. Penutupan sebagian Selat Hormuz ini merupakan sinyal dari Iran tentang potensi dampak buruk terhadap ekonomi dunia jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan ancaman untuk menyerangnya seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss. Iran beralasan itu sebagai upaya pencegahan keamanan selama latihan militer berlangsung. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun Teheran mengumumkan penutupan jalur air internasional utama ini, yang jadi jalur distribusi hampir 20% dari total produksi minyak dunia. Usai perundingan nuklir Iran dan Amerika di Jenewa, dilaporkan Iran bersama Rusia akan melakukan latihan bersama di Teluk Oman. Penutupan sebagian Selat Hormuz sebagai sebuah sinyal kuat dari Iran tentang potensi dampak buruk terhadap ekonomi dunia jika Amerika Serikat benar-benar menyerang seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara itu. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Abbas mengungkap Iran siap membela diri atas agresi apapun. Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal perang Amerika Serikat. Khamenei juga membantah klaim Presiden Amerika Serikat soal superioritas militer Amerika. Menurutnya, kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dihancurkan hingga tidak bisa bangkit lagi. رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. Ancaman Khamenei bukan tanpa alasan. Pasalnya, sebelum negosiasi kedua soal nuklir, Amerika Serikat mengirim lebih dari 50 jet tempur dalam 24 jam terakhir pada Selasa waktu setempat. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk menyusul USS Abraham Lincoln yang berada di kawasan itu.
Kapal induk USS Abraham Lincoln bersama kelompok tempur kapal induknya yang membawa hampir 80 pesawat sudah berada sekitar 700 km dari pantai Iran. Terkait peran Indonesia di Dewan Perdamaian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Mulahela menegaskan keterlibatan Indonesia untuk mendukung perdamaian Palestina. Posisi pasukan Indonesia di ISF menurutnya akan punya batasan dan ketentuan, antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, demilitarisasi, dan lebih fokus pada misi kemanusiaan. Indonesia memiliki suatu posisi nasional bahwa keterlibatan kita di dalam ISF ini sepenuhnya di bawah kendali Indonesia, dan kita memiliki sejumlah batasan, ketentuan-ketentuan yang mengatur penempatan pasukan kita ini untuk apa saja, dan antara lain tidak digunakan untuk misi tempur, untuk demilitarisasi, dan lebih berfokus pada yang bersifat kemanusiaan, rekonstruksi, mengupayakan pelayanan kesehatan seperti itu. Dan satu hal yang juga sangat penting adalah Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Sebuah toko kelontong di Madiun, Jawa Timur terbakar diduga berasal dari pom miniang korsleting. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Saat peristiwa, satu karyawan sedang mengisi BBM ke kendaraan pelanggan namun muncul percikan api. Api membesar dan menyambar toko kelontong yang menjual petasan serta tabung LPG. Akibatnya toko beserta seluruh isinya termasuk 1 unit mobil hangus terbakar. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi akhir perjumpaan kita di Kompas Petang. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.